Rahmawati. Di sini saya akan sedikit menjelaskan materi tentang pengantar akuntansi 1. Buat teman-teman mahasiswa semester 1 bisa simak video penjelasan ini. Langsung saja ke materinya. Dalam akuntansi, jurnal dibagi menjadi dua, ada jurnal umum dan jurnal khusus. Jurnal umum adalah bentuk pencatatan semua transaksi yang dibuat secara kronologis urutan waktu setiap transaksinya. Tujuannya apa? Untuk mempermudah proses posting ke buku besar. Posting adalah proses pemindahan data pada jurnal ke akun buku besar yang sesuai. Selanjutnya ada jurnal khusus. Jurnal khusus adalah jurnal yang dibuat dan dirancang secara khusus untuk transaksi yang bersifat sama dan sering berulang-ulang. Jurnal khusus ini ada 4 jenis. Yang pertama, ada jurnal penjualan, jurnal pembelian, jurnal penerimaan kas, dan jurnal pengeluaran kas atau pembayaran kas. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bagaimana cara menjurnal dan mempostingnya ke buku besar. Langsung saja kita lihat contoh soal yang pertama. Pada tanggal 1 April 2020, Tuan Brian mendirikan Star Ridley yang melaksanakan transaksi sebagai berikut. Transaksi yang pertama yaitu pada tanggal 3 April 2020. Tuan Brian mentransfer kas dari akun pribadi ke akun yang digunakan untuk perusahaan sebesar Rp13.000. Lalu pada tanggal 4 April 2020 membayar sewa sebesar Rp3.000. Pada tanggal 6 April 2020 menarik kas untuk keperluan pribadi sebesar Rp2.000. Jadi sebelum menjurnal, seharusnya lebih baik kita tahu bahwa dalam akuntansi ini ada saldo norma akun. Saldo norma akun itu ada aset atau harta, normalnya di debit. Lalu ada liabilitas atau kewajiban, normalnya di kredit. Pendapatan normalnya di kredit. Modal normalnya di kredit. Dan beban normalnya di debit. Langsung saja ke jurnalnya, yaitu nama perusahaannya Star Ridley. Jurnal umum untuk transaksi yang pertama, yaitu tanggal 3 April 2020 disebutkan bahwa Tuan Brian mentransfer dari kas pribadi ke kas perusahaan. Otomatis kas perusahaan bertambah. Kas perusahaan bertambah di mana? Di debit sebesar Rp13.000. Kas bertambah otomatis akan mempengaruhi ekuitas atau equity-nya bertambah. Bertambahnya di mana ekuitas? Bertambahnya di kredit. Setelah memasukkan nominal transaksinya, jangan lupa tulis keterangan transaksi tersebut, yaitu setoran modal awal. Lanjut ke transaksi yang kedua, 4 April 2020. Disebutkan bahwa membayar beban sewa sebesar Rp2.000. Jadi jurnalnya apa? Jurnalnya beban sewa atau rent expense bertambah di debit sebesar Rp3.000. Lalu kasnya berkurang di kredit sebesar Rp3.000. Keterangan transaksinya yaitu beban sewa bulan April 2020. Transaksi yang ketiga tadi 6 April 2020 disebutkan bahwa menarik kas untuk keperluan pribadi sebesar Rp2.000. Jurnalnya ada PRIF atau penarikan bertambah di debit sebesar Rp2.000, lalu ada kasnya berkurang di kredit sebesar Rp2.000. Tulis lagi keterangan transaksinya yaitu pengambilan kas untuk keperluan pribadi. Setelah memasukkan semua nominal transaksinya, kita jumlahkan kolom debit dan kolom kreditnya. Kolom debit yaitu Rp13.000 ditambah Rp3.000 ditambah Rp2.000 hasilnya Rp18.000. Kolom kreditnya juga kita jumlahkan Rp13.000 ditambah Rp3.000 ditambah Rp2.000 hasilnya Rp18.000. Jadi kolom debit dan kreditnya akan seimbang, hasilnya sama atau balance. Setelah tadi menjurnal, kita langsung ke proses posting ke buku besarnya. Jadi kita akan posting ke masing-masing akun. Misalkan tadi ada 4 akun ya, ada cash, ada capital, ada rent expense, lalu ada drawing. Yang pertama akun cash dulu. Tadi transaksinya ada pada tanggal 3 April 2020. Kita posting account name-nya atau keterangan transaksinya itu apa? Ada modal awal, yaitu di debit bertambah sebesar Rp13.000. Saldonya yaitu Rp13.000 di debit. Lalu ada transaksi tanggal 4 April, yaitu membayar beban sewa. Keterangannya beban sewa atau rent expense bertambah di kredit sebesar Rp3.000 sehingga saldo akhirnya Rp10.000. Rp10.000 ini dari mana?
Dari 13.000 dikurangi 3.000, hasilnya 10.000. Lanjut lagi ke transaksi yang tanggal 6 April 2020. Menarik untuk keperluan pribadi sebesar 2.000. Jadi keterangannya yaitu prive atau penarikan untuk keperluan pribadi bertambah di kredit sebesar 2.000. Untuk saldo akhirnya akun cash ini adalah 8.000. Dari 10.000 dikurangi 2.000. Lanjut lagi ke akun yang lain, akun capital atau ekuitasnya, modalnya, yaitu tadi transaksi yang tanggal 3 April, yaitu bertambah di kredit sebesar Rp13.000. Jadi saldo akhirnya Rp13.000 di kredit. Lanjut lagi ke drawing atau prive ya, bisa juga disebut penarikan. Tanggalnya itu pada tanggal 6 April 2020. Account name atau judul keterangan transaksinya yaitu prive bertambah di debit sebesar 2.000 sehingga saldo akhir akun drawing ini adalah Rp2.000 di debit. Akun yang terakhir ada rent expense atau beban sewa. Beban sewanya tadi transaksinya di tanggal 4 April 2020. Bertambah di debit sebesar 3.000 sehingga saldo akhirnya di debit sebesar 3.000. Setelah tadi memposting ke buku besar, kita lanjut. Saya akan menjelaskan seperti apa sih neraca saldo sebelum penyesuaian, terus ayat jurnal penyesuaiannya, neraca saldo setelah penyesuaian, neraca lajur, laporan keuangannya, dan terakhir ada jurnal penutup. Di sini saya akan menunjukkan seperti apa sih neraca saldo sebelum penyesuaian atau Unadjustment Trial Balance. Jadi di sini ada perusahaan jurnal dari PT Tunas Muda, Unadjustment Trial Balance-nya periode 31 September 2020. Jadi ada akun-akunnya ya. Di sini ada cash, terus ada advertising equipment, prepaid insurance, office equipment, not payable, dan lain sebagainya. Bisa dilihat di tabel ini. Lanjut saja ke proses seperti apa sih penyesuaian itu. Jadi dalam akuntansi itu pada akhir periode kita akan menyesuaikan beberapa akun. Akunnya apa aja sih? Ada 4. Yang pertama, biaya yang dibayar di muka atau prepaid expenses. Jadi beban yang akan datang yang awalnya dicatat sebagai aset karena kasnya telah dibayarkan, padahal jasa atau barangnya belum diterima. Aset ini kemudian seiring dengan berjalannya waktu akan berubah menjadi beban. Maksudnya apa? Perusahaan sudah mengeluarkan uang tetapi jasa atau barangnya belum diterima oleh perusahaan, sehingga akun ini tuh termasuk ke aset. Contohnya ini ada asuransi. Asuransi dibayar di muka, tetapi perusahaan belum menerima asuransinya, makanya masuknya ke aset. Dengan berjalannya waktu, akun ini akan disesuaikan karena misalkan seiring berjalannya waktu asuransinya sudah diterima oleh perusahaan, sehingga pada akhir periode nanti akun ini akan disesuaikan menjadi beban asuransi dan asuransi dibayar di muka. Yang kedua, ada pendapatan yang diterima di muka atau unearned revenues. Penerimaan awal atas pendapatan masa depan dan dicatat sebagai liabilitas ketika kas diterima. Pendapatan diterima di muka ini kemudian berubah menjadi pendapatan seiring dengan berlalunya waktu atau melalui proses normal usaha. Yang ketiga, ada beban akrual atau accurate expenses. Beban yang terjadi tetapi belum dicatat atau belum dibayarkan. Upah yang sudah waktunya dibayar kepada karyawan pada akhir periode tetapi belum dibayarkan adalah beban yang masih harus dibayar. Jadi contohnya perusahaan seharusnya sudah membayarkan upah atau gaji kepada karyawannya tetapi belum, makanya nanti disesuaikan akunnya yaitu menjadi utang gaji dan beban gaji. Yang keempat, ada pendapatan akrual atau piutang akrual, bisa juga disebut accrued revenues. Maksudnya perusahaan sudah melakukan kewajibannya tetapi perusahaan belum menerima kas atau pendapatannya belum diterima oleh perusahaan. Makanya seiring berjalannya waktu, beban ini harus ditagihkan sehingga akunnya itu adalah piutang usaha dan pendapatan jasa.
Langsung saja kita ke contoh penyesuaian atau adjustment. Jadi ada transaksi-transaksi, 4 transaksi ini akan kita sesuaikan. Kita buat adjustmentnya. Yang pertama ada asuransi yang sudah terpakai per 31 Oktober sebesar Rp50. Yang kedua, pendapatan jasa yang belum ditagih per 31 Oktober sebesar Rp200. Bunga yang masih harus dibayar sebesar Rp50. Gaji yang masih harus dibayar per 31 Oktober sebesar Rp1.200. Kita buat ayat jurnal penyesuaiannya atau adjustment-nya. Untuk transaksi yang pertama di sini disebutkan bahwa asuransi sudah terpakai per 31 Oktober sebesar 50. Jurnalnya apa aja? Jurnalnya adalah insurance expense atau beban asuransinya bertambah di mana? Di debit sebesar Rp50. Dan prepaid insurance atau asuransi dibayar di mukanya bertambahnya di kredit sebesar Rp50 karena tadi asuransinya sudah dipakai. Makanya disimpannya di kredit sebesar Rp50. Lalu ada transaksi yang kedua, pendapatan jasa yang belum ditagih per 31 Oktober sebesar Rp200. Jurnalnya apa? Jurnalnya account receivable atau piutang usaha bertambah di debit sebesar Rp200 dan fees revenues atau pendapatan jasanya bertambah di kredit sebesar Rp200. Setelah itu transaksi yang ketiga nih, bunga yang masih harus dibayar sebesar 50. Jadi jurnalnya apa aja sih? Jurnalnya ada beban bunga karena harus dibayar kan, masih harus dibayar. Beban bunganya bertambah atau interest expense-nya bertambah di debit sebesar 50. Terus lalu interest payable atau utang bunganya bertambah di kredit sebesar Rp50. Transaksi yang terakhir ada gaji yang masih harus dibayar per 31 Oktober sebesar Rp1.200. Jurnalnya apa aja? Jurnalnya ada wages and salaries expense atau beban upah gajinya bertambah di mana? Di kredit di debit sebesar Rp1.200. Lalu salary payable atau utang gajinya bertambah di kredit sebesar Rp1.200. Setelah dimasukkan nominal tadi, kita jumlahkan seperti biasa akun debit dan akun kreditnya. Akun debitnya berapa? 50 ditambah 200 ditambah 50 ditambah 1.200, hasilnya 1.500 di debit. Kreditnya juga sama, 50 ditambah 200 ditambah 50 ditambah 1.200, hasilnya 1.500 di kredit. Sehingga hasilnya balance antara debit dan kredit. Selanjutnya, setelah tadi kita melihat bagaimana sih neraca saldo sebelum penyesuaian, terus sudah juga membuat adjustment, kita lanjut ke worksheet atau neraca lajur yang isinya itu ada banyak ya, panjang. Ada adjustment trial balance, terus ada adjustmentnya, ada adjust trial balance-nya, terus ada statement of profit or loss atau laporan laba rugi, dan statement of financial position atau laporan posisi keuangan. Jadi tadi kan sudah ditunjukkan ya neraca saldo sebelum penyesuaiannya itu kita pindah-pindahkan yang ada di slide yang sebelumnya yang tadi ke worksheet ini, neraca lajur ini, seperti cash-nya yaitu di debit 15.200 kita pindah-pindahkan semua dari cash sampai ke bawah kita pindahkan. Selanjutnya setelah dipindahkan kita masukkan juga ke adjustment yang barusan kita selesaikan transaksinya, jurnal penyesuaiannya. Kita masukkan tadi itu ada prepaid insurance ya, atau asuransi dibayar di mukanya kan, di kredit tuh bertambah Rp50. Lalu ada apa lagi adjustmentnya? Ada interest payable atau utang bunganya bertambah di kredit Rp50. Slide selanjutnya ini nih, ada fees earned atau pendapatan jasanya bertambah di kredit sebesar 200. Lalu ada salary expense bertambah di debit 1.200. Lalu ada insurance expense bertambah di debit sebesar 50. Ada account receivable bertambah di debit sebesar 200 dan ada interest expense atau beban bunganya bertambah di debit sebesar 50 dan salary payable atau
utang gajinya bertambah di kredit sebesar 1.200. Setelah kita pindahkan yang dari adjustment tadi ke sini, kita jumlahkan juga ya antara debit dan kreditnya 1.500, 1.500. Udah dipindahkan trial balance dan adjustmentnya, lanjut ke kolom selanjutnya yang kanan ini ada adjust trial balance atau neraca saldo setelah penyesuaian. Jadi akun-akun yang disesuaikan tadi akan berubah nominalnya. Apa aja? Ada kalau kas masih sama ya, cashnya masih sama sebesar 15.200 di debit. Advertising equipmentnya masih sama 2.500 di debit. Nah, berubahnya ini ada di prepaid insurance atau asuransi DWRI, mukanya berubah. Yang asalnya di neraca saldo sebelum penyesuaian 600, lalu di adjustment atau disesuaikan di kreditnya 50, sehingga hasilnya di neraca saldo setelah penyesuaiannya itu 550. Dari 600 dikurangi 50, jadi di debit sebesar 550. Untuk office equipment masih sama 5.000. Kita fokusnya ke yang di adjustment aja ya biar cepat. Ada interest payable. Interest payable itu apa? Utang bunganya di adjustment di kredit sebesar Rp50 yang asalnya 5.000. Jadi saldo di neraca saldo setelah penyesuaiannya interest payable adalah 5.050. Account payable masih sama 2.500. Prepaid income 1.200 di kredit. Brian capitalnya 10.000 di kredit. Ada Brian Drive-nya masih 500 di kredit, di debit. Ada fees earn-nya. Asalnya di neraca saldo sebelum penyesuaian ada 10.000 di kredit. Lalu di adjustment sebesar 200 rupiah di kredit. Jadi di neraca saldo setelah penyesuaiannya, fees earn atau pendapatan jasanya bertambah di kredit menjadi 10.200. Lalu ada salary expense atau beban gaji. Di sebelum penyesuaian, di neraca saldo sebelum penyesuaian ada 4.000. Lalu disesuaikan di adjustment sebesar 1.200 di debit, sehingga di neraca saldo setelah penyesuaiannya menjadi 5.200 di debit. Rent expense-nya masih sama 900 di debit. Insurance expense-nya kita pindahkan ya di debit 50, bertambah di debit 50 rupiah. Ada account receivable-nya bertambah di debit 200 rupiah. Lalu ada interest expense-nya bertambah di debit sebesar 50 rupiah dan salary payable-nya bertambah di kredit sebesar 1.200. Kita jumlahkan kolom debitnya berapa, kolom kreditnya berapa, hasilnya sama yaitu 30.150 rupiah. Setelah tadi mengisi adjustment trial balance, kita lanjut ke statement of profit or loss-nya, bagian kolom laporan laba ruginya. Isinya itu akun apa aja sih yang dipindahkan? Ada akun pendapatan atau fees revenue, lalu akun beban-beban atau expenses. Kita pindahkan ya dari adjustment trial balance-nya, yaitu ada fees earn atau pendapatan jasanya 10.200 di kredit. Ada salary expense atau beban gajinya 5.200 di debit. Lalu ada rent expense 900 di debit. Lalu ada insurance expense, pokoknya akun-akun beban kita pindahkan 50 di debit. Ada interest expense 50 di debit. Kita jumlahkan total bebannya itu berapa? Totalnya 6.200. Nah, pendapatannya berapa? 10.200. Antara debit dan kredit ini harus balance, yaitu 10.200. Sehingga didapatkan angka 4.000. 4.000 ini dari mana? Dari 10.200 dikurangi 6.200, hasilnya 4.000. 4.000 ini adalah income summary atau ikhtisar laba ruginya. Lanjut lagi ke statement of financial position. Jadi kita pindahkan akun-akun seperti aset, liabilities, equity, kita pindah-pindahkan. Cash-nya kita pindahkan 15.200 di debit. Lalu ada advertising equipment-nya 2.500 di debit. Prepaid insurance-nya 550 di debit. Ada office equipment 5.000 di debit. Lalu ada interest payable-nya itu
5.050 di kredit, ada account payable 2.500 di kredit, ada prepaid income 1.200 di kredit, ada Brian Capital 10.000 di kredit, ada Brian drawingnya 500 di debit. Lalu ada account receivable atau piutang usahanya di debit sebesar 200. Terakhir ada salary payable atau utang gajinya 1.200 di kredit. Kita jumlahkan kolom debit dan kreditnya. Kolom debitnya jumlahnya 23.950. Kolom kreditnya 19.950. Ini tuh harus balance sebesar 23.950 sehingga didapatkan 4.000 ini. 4.000 dari mana? Dari 23.950 dikurangi 19.950 hasilnya 4.000. Sama kan? Ini tuh adalah income summary atau ikhtisar laba rugi. Setelah tadi membuat worksheet atau neraca lajur, kita lanjut bagaimana pembuatan laporan keuangan. Laporan keuangan yang pertama ada Statement of Profit or Loss atau laporan laba rugi. Isinya itu adalah akun-akun pendapatan dan akun beban. Seperti pada slide ini ya, ada income, ada visitornya atau pendapatan jasanya 10.200. Lalu ada akun-akun bebannya, ada beban gaji ya, salary expense 5.200, ada rent expense 900, insurance expense atau beban asuransinya 50. Lalu ada interest expense, beban bunganya 50. Kita jumlahkan beban-bebannya itu sehingga total bebannya ada 6.200. Nah, pendapatan tadi dikurangi total beban yaitu 10.200 dikurangi 6.200 hasilnya 4.000. 4.000 ini adalah profit atau laba bersihnya. Setelah laporan laba rugi, kita lanjut ke laporan perubahan ekuitas yang isinya itu ada capital Tuan Brian 31 September 2020. Jadi modal Tuan Brian di periode sebelumnya yang di bulan September tadi ada 10.000. Investasinya belum ada kan ya, karena adanya modal di periode sebelumnya. Terus ada profit atau laba bersih dari 4.000 ini dari mana? Dari laporan laba bersih yang tadi. Terus ada disebutkan transaksi bahwa penarikan sebesar Rp500 sehingga hasilnya yaitu 3.500. Hasil akhir modal Tuan Brian atau kapital Tuan Brian adalah 13.500. Dari 10.000 ditambah 3.500, hasilnya 13.500. Selanjutnya ada Statement of Financial Position atau laporan posisi keuangan. Biasanya isinya adalah akun aset, ada liability, dan ada equity. Aset dulu ya, aset kan ada aset lancar dan aset tetap. Aset lancarnya atau current asetnya ada cash sebesar 5.200, ada account receivable atau piutang usahanya 200, ada prepaid insurance atau asuransi dibayar di mukanya 550. Kita jumlahkan hasilnya ada 15.950. Lalu ada fixed asetnya atau aset tetapnya, ada office equipment atau peralatan kantor ada Rp5.000, ada advertising equipment atau peralatan periklanan 2.500. Kita jumlahkan ya antara current asset dan fixed asetnya. Totalnya ada 23.450. Lanjut ke akun liability atau kewajiban. Ada account payable atau utang usahanya 2.500, ada prepaid income 1.200, salary payable 1.200, interest payable 5.050. Kita jumlahkan total liabilities atau kewajibannya yaitu 9.950. Ditambahkan modal atau kapital tadi Tuan Brian di laporan perubahan ekuitas tadi sebesar 13.500 dijumlahkan dengan 9.950, hasilnya 23.450. Terakhir, setelah membuat laporan keuangan, kita buat jurnal penutup. Jadi dalam akuntansi itu ada pada periode akhir tuh biasanya kita menutup akun apa saja yang kita tutup. Ada akun pendapatan, akun beban,
lalu akun penarikan, Prive, dan ikhtisar laba rugi atau income summary. Pertama, kita tutup akun pendapatan revenue. Kita tutup caranya yaitu mentransfer pendapatan atau revenue ke akun ikhtisar laba rugi atau income summary. Tadi dari neraca lajur tadi kan disebutkan bahwa pendapatannya itu ada 10.200, sehingga jurnalnya adalah revenue bertambah di debit sebesar 10.200 dan income summary bertambah di kredit sebesar 10.200. Lalu kita akan menutup akun-akun beban atau expense. Kita transfer akun expense ini ke income summary atau ke ikhtisar laba ruginya. Menjadi income summary bertambah di debit sebesar 6.200, lalu akun-akun bebannya kita transfer di kredit bertambah, salary expense yang bertambah menjadi 5.200 di kredit, dan expense-nya bertambah 500 di kredit, 900 di kredit, lalu ada insurance expense-nya 50 di kredit, ada interest expense-nya bertambah di kredit 50. Setelah itu kita akan menutup akun Prive atau drawing atau penarikan. Caranya kita transfer atau kita tutup akunnya yaitu Brian Capital bertambah di debit sebesar 500, drawingnya bertambah di kredit sebesar 500. Terakhir kita akan tutup akun ikhtisar laba ruginya atau income summary-nya. Jadi income summary bertambah di debit sebesar 4.000, Brian Capitalnya bertambah di kredit sebesar 4.000. Terakhir kita jumlahkan kolom debit dan kreditnya. Debitnya 10.200 ditambah 6.200 ditambah 500 ditambah 4.000, hasilnya 20.900. Kolom kreditnya kita jumlahkan juga, ada 10.200, 5.200, 900 tambah 50 ditambah 50 tambah 500 ditambah 4.000, hasilnya 20.900. Sekian video penjelasan dari saya, semoga bermanfaat dan membantu mahasiswa semester 1 untuk menghadapi ujian tengah semester.